itu yang pegawai BRI, ya nih Pak nih uang 1 lembar itu jadi 20.300.000 gitu. Jadi kalau tukerin ke penukaran uang bisa lebih sih Bu ini. Ini karena ini kita urgent aja jadi nggak apa-apa. Ini ada emas. Iya bener, bisa ditukar. Iya. Ya, kan dia mana siap kedong? Cek dulu teh, ya naon ki? Naik mana daek tuh misalnya lamun ngabunuh ngaranna si Noni Suryati jeung si Wiwin. Siap, oke. Berbekal suara inilah, Wawon berhasil memperdaya para korban. Bahkan Duloh dan Dede, komplotannya dalam serial killer, ikut terperdaya. Kedok Wawon terungkap saat penyidik polisi meminta Wawon memperagakan bagaimana dirinya menjadi Aki Banyu, tokoh fiktif ciptaan Wawon. Jadi baru detik perceraian. Keahlian mengubah karakter suara ini diakui Wawon karena memiliki bakat mendalang sejak kecil. Wawon dan komplotannya adalah pelaku pembunuhan terhadap 9 orang. Mereka menghabisi korban untuk menguasai harta dengan dalih sebagai dukun pengganda uang. Saat para korban tak kunjung menerima kesuksesan yang dijanjikan, para pelaku pun mengeksekusi para korban yang menagih janji. Terungkapnya kasus ini berawal saat polisi berhasil mengungkap tewasnya satu keluarga akibat diracun di Bantar Gebang, Bekasi. Anto, terduga dukun palsu asal Tutuyan, Bolaang Mongondo Timur, Manado, Sulawesi Utara, berhasil diringkus petugas kepolisian. Meski sempat terjadi aksi kejar-kejaran, pelaku akhirnya dapat digelandang petugas ke markas Polresta Manado. Ia ditangkap setelah korban melapor karena tertipu oleh iming-imingnya. Terduga dukun palsu tersebut mengaku mampu menggandakan emas dan uang secara berkala berdasarkan video yang dikirim kepada korban. Korban pun tergiur dan menyerahkan uangnya senilai 60 juta rupiah. Wajah 3 perempuan diduga penipu bermodus hipnotis ini dipajang warga kampung Pedongkelan Depan, Cengkareng Timur, Jakarta Barat. Sebelumnya, para pelaku menyasar seorang nenek berusia 64 tahun dan menawarkan set-top box TV digital dengan cara kredit. Salah satu pelaku sempat berpura-pura membeli mie, sedangkan pelaku lain menepuk pundak korban. Korban lantas tidak sadar dan menyerahkan uang Rp800.000 dan perhiasan dengan dalih sebagai jaminan. Modus operandi kejahatan hipnotis biasanya dilakukan dengan cara berpura-pura bertanya. Mereka kemudian menggunakan beragam cara untuk mempengaruhi korbannya hingga membuyarkan konsentrasi. Pelaku biasanya menyasar korban yang menggunakan perhiasan emas berlebihan saat berada di tempat keramaian. Terus? Nyai Susilawati, seorang ibu rumah tangga di Cikarang Utara, Bekasi, menjadi korban gendam alias hipnotis. Pelaku memperdaya Nyai Susilawati dengan modus menukar uang hingga korban kehilangan kesadarannya. Dalam sekejap, perhiasan emas seberat 15 gram raib diambil pelaku. Siang itu, Nyai Susilawati sedang dalam perjalanan pulang dari membeli obat di apotik. Tak ada firasat apapun yang menghantui pikirannya. Ia hanya berharap segera sampai rumah dan mengobati suaminya yang sakit. Tak lama berselang, seorang perempuan naik ke angkutan kota yang sama. Nyai tidak menyadari kalau perempuan yang baru naik tersebut bakal mencelakai dirinya. Perempuan tersebut terus memperhatikan Nyai, termasuk perhiasan yang dikenakannya. Setelah dekat dengan rumahnya, Nyai Susilawati pun turun dari angkutan kota dan diikuti oleh pelaku yang sudah sejak tadi mengawasinya. Nyai Susilawati yang sudah turun dari angkutan kota lalu berjalan kaki untuk melanjutkan perjalanan. Bu, saya mau nanya alamat.
yayasan ini alamatnya di mana Ibu? Ada bapak-bapak nepak saya, numpang nanya alamat. Terus saya lihat, lah ini mah daerah Cikampek Pak. Terus ibu-ibu satu angkot sama saya itu langsung ada di belakang saya. Ada apa Bu? Itu ada bapak-bapak nanya alamat. Nyai tidak menyadari tepukan dari orang yang tidak dikenal tersebut adalah jalan pembuka tindak kejahatan. Iya, saya mau kasih sumbangan ini uang mata asing ini, cuma penukaran di mana sih ya? Mereka mulai melakukan tipu daya, tak hanya dilontarkan oleh orang yang bertanya, namun juga didukung oleh pelaku lain yang sudah mengikuti Nyai Susilawati sejak di angkutan kota tadi. Lah di sini nggak laku Pak, uang ini kudu ditukar dulu. Deket nggak buat nuker uangnya? Dekat. Ayo kita antar Bu, atau gitu. Enggak, saya mau pulang, kata gitu ya. Terus kata dia, udah Bu, tapi Pak saya dapat komisi ya. Iya, ntar kalau maci-maci dapat komisi dari saya. Oh boleh. Kalau gitu tolong antarin saya. Iming-iming mendapat imbalan membuat Nyai Susilawati mulai tergoda. Skenario penipuan yang matang membuat Nyai semakin masuk ke dalam perangkap para penipu ulung ini. Hingga tanpa sadar, Nyai Susilawati mengikuti perintah komplotan ini masuk ke dalam mobil. Di dalam mobil, para pelaku langsung melancarkan aksinya. Semua mengambil perannya masing-masing. Dinominalin satu lembar ini bisa 20 juta. Terus dia ngomong lagi tuh bapak-bapak Malaysia, Maci punya uang lagi enggak? Nanti saya tukar sama uang ini lagi. Terus kata ibu-ibu satu angkot sama saya, ini saya ada 20 juta, saya 40 juta. Jadi kalau tukerin ke penukaran uang bisa lebih sih Bu ini. Ini karena ini kita urgent aja, jadi nggak apa-apa. Saya mau Pak, ini tukar punya saya aja. Iya, ini Bu ya. Alhamdulillah, buat ditukar kembali nantinya ya. Percakapan di dalam mobil hitam ini pun semakin membuat Nyai Susilawati tergoda. Ini ada emas. Iya bener, bisa ditukar. Iya. Hingga salah seorang pelaku berhasil melucuti semua perhiasan yang korban gunakan. Selain karena korban sudah terkena gendam, korban juga sudah termakan iming-iming uang. Memang, hari itu menjadi hari yang naas bagi perempuan paruh baya ini. Ia pun pasrah menyerahkan semua perhiasan yang ia kenakan. Gelang, kalung, semuanya bisa Tak puas sampai di situ, komplotan penjahat ini kembali memperdaya Nyai untuk mengambil perhiasannya yang tersimpan di rumah. Entah apa yang ada dalam pikiran Nyai saat itu. Yang jelas, kekuatan hipnotis membuatnya mau melakukan semua yang diperintahkan. Korban pun turun dari mobil lalu kembali ke rumahnya sambil tergesa-gesa mencari semua perhiasan yang ada. Setelah menemukan perhiasannya, ia pun kembali ke mobil para pelaku. Ya Tuhan, bagaimana nasib Nyai? Perhiasan yang dikumpulkan selama bertahun-tahun diserahkan begitu saja kepada orang yang tidak dikenalnya. Nih Ibu, nanti ini uangnya kondol lagi. Nanti Ibu ke penukaran uang, tapi harus pakai KTP Bu. Ya, Ibu pegang dulu. Setelah mendapat semua perhiasan Nyai, pelaku kemudian memberikan uang palsu yang dimasukkan ke dalam amplop. Berdalih membutuhkan kartu identitas untuk menukarkan uang, pelaku kembali memerintahkan Nyai untuk kembali ke rumah. Tapi naas, tak lama berselang setelah Nyai turun dari mobil, komplotan ini pun menghilang entah kemana. Mengetahui hal tersebut, Nyai pun terdiam sambil kebingungan. Ia baru menyadari telah menjadi korban gendam. Lemes saya, ya Allah kenapa jadi begini, kenapa gue bisa kena hipnotis, orang tega banget hipnotis saya, orang yang nggak punya gitu, cuma ngumpulin sedikit-sedikit gitu. Beruntung, hanya perhiasan miliknya yang dirampas para pelaku, tidak dengan nyawa Nyai Susilawati. Pas sudah sadar, mas saya juga takut juga. Ya Allah, bagus gue bisa pulang. Kalau itu dibuang di mana, kata nggak dianterin tempat asalnya lagi gitu. Walaupun tengah mengalami musibah, hanya rasa syukur yang dapat dipanjatkan oleh Nyai Susilawati. Meskipun kehilangan perhiasannya,
namun nyawanya masih dilindungi Tuhan Yang Maha Kuasa. Namun kini masih tersisa rasa trauma pada Nyai Susilawati. Apalagi jika bertemu orang baru dan tidak dikenal, rasa curiga dan khawatir selalu menyelimuti dirinya.